Tolong jangan datang ke Korea, wahai para muslim. Jika ada muslim, keunikan culture kita akan hilang. Kualitas hidup pun akan menurun. Aku hanya berharap semua muslim hilang dari Korea. Ngapain sih lu? Lucu banget nyari tempat sholat di Korea. Woi, ini bukan negara lu. Terima kasih, ini berkah dari Tuhan, aku tidak terlahir sebagai Islam. Islam tidak akan pernah boleh tersebar di Korea. Yang belum nonton, gue jarang-jarang nih nyaranin nonton nih. Nonton, lucu banget sumpah. Ini cerita tentang raja zaman Joseon. Dia pangeran gitu bersama kayak budak-budaknya gitu. Mereka lagi naik kuda ngejar penjahat. Terus nyasar di Seoul. Di zaman modern, lu kebayang gak sih? Mereka lihat mobil tuh dongoknya kayak apa? Oh itu lucu banget sumpah. Dan natural banget. Lu tau gak mereka tuh lapar mau belanja. Itu kan gak ada duit kan? Itu lucu banget, tadi mereka bilang mau beli ini, lu gak tahu gue siapa. Terus kata kasirnya kayak, duitnya mana? Gua adalah raja gini, raja dari kerajaan gini. Hol, gitu kata kasirnya. Terus duit apa duit? Dia gak ngerti kan? Terus diliatin duitnya, lu tau gak duit itu gambar apa? Raja kan? Kakek dia langsung dia, oh Josono. Sumpah lucu banget. Mereka sujud di minimarket. Gara-gara ngelihat itu. Itu lucu banget sih. Terlepas dari konflik-konflik yang ini ya. Tapi memori itu berkenang banget karena itu jelasin soal kerajaan Joseon. Dan yang bercerita soal Joseon itu gak cuma Rooftop Prince, banyak banget. Drakor-drakor tuh banyak banget. Hampir semua drakor tuh jelasin soal kerajaan Joseon. Dan drakor-drakor lainnya. Ini drakor-drakor Joseon nih. Banyak banget. Karena memang paling gampang bikinnya. Pertama, situsnya ada. Lu tinggal pakai aja, kerajaannya kan masih bertahan sampai sekarang. Kan mereka runtuh 1910, kerajaan-kerajaannya, pakaian-pakaiannya, dan foto-fotonya itu ada. Foto tuh udah ada gitu. Jadi kan Jepang menjajah kan udah bawa teknologi kan. Sehingga lebih gampang bikinnya dibandingkan menceritakan cuman sila, zaman apa, jauh banget gitu ya. Nah ini lebih gampang bikinnya. Terus bocor-bocor tipis masih nggak kelihatan. Misalkan nih syuting nggak harus cari yang gimana, temboknya tuh masih di mana-mana. Jadi nggak harus bikin baru gitu loh. Nah apa yang terjadi sama Joseon, menarik nih. Hubungan apa antara Joseon dengan Islam? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Perkembangan perdagangan orang Islam ini dan political status mereka, status politik mereka, itu terus improve sampai di awal abad ke-14. Waktu itu, tapi berlanjutnya Islamic religious activity, kegiatan para umat Islam ini, itu menghadapi ancaman yang serius. Jadi udah mulai mengancam. Biasanya yang ngancam, yang terancam tuh rezim. Benar. Dari dulu musuhnya Musa siapa? Firaun. Musuhnya Ibrahim? Namrud. Musuhnya Rasulullah? Abu Jahal. Sama semua rezim ya. Kenapa? Nanti karena lu tahu bahwa karena Islam itu agama satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia yang punya aturan yang diatur rezim. Agama lain gak punya sehingga gak clash. Kristen mah Kristen mah maksudnya ibadah, versi mereka ibadah ya kan. Apalagi Buddha beribadah. Tapi kan nggak ada sistem politik Buddha. Nggak ada sistem ekonomi Kristen. Sehingga nggak mungkin clash sama pemimpin. Nah Islam dia punya sistem ekonomi Islam. Pemimpin punya sistem ekonomi sendiri, clash nggak? Clash. Sehingga Islam bilang, mohon maaf Pak, riba haram, kata pemimpin keganggu. Makanya muncul kalimat, agama tuh disimpan di pribadi aja. Sering gitu ya. Agama gak usah dibawa-bawa agama. Nah biasanya itu kata-kata untuk menjauhkan agama dari hal-hal yang berbahaya tadi gitu. Padahal agama tuh, agama Islam itu melangkup semua hal. Jadi mulai mengancam. Nah munculnya Joseon ini menganggap Islam sebagai ancaman. Kenapa bisa gitu? Nanti kita bahas. At this point, di titik ini Muslim settlers in Korea, ketika Joseon naik ini, Muslim di Korea itu status sosial itu tinggi. High social and economic position. Jadi bukan orang sembarangan, ini orang penting. Sehingga harus diperhitungkan. Kurang lebih kalau sekarang pemilik tambang lah, sama pemilik MNC gitu apa gimana. Gradually began to shed their native attire and the custom and rituals to which they had adhered about 150 years. Jadi mulai menurun tuh, sampai akhirnya menghilang kebebasan mereka dalam menjalankan ibadah-ibadah mereka yang selama ini sudah nyaman selama 150 tahun. Mulai pelan-pelan turun. Nah, di zaman itu padahal di awal-awal Joseon, ini namanya, ini nih, Chang Yong-sil. Nah, Chang Yong-sil. Dia itu ilmuwan perbintangan. BTW raja-raja Joseon tuh sangat peduli ilmu pengetahuan ya. Sehingga kadang dia maksa orang tuh kayak pemerintahnya tuh kayak menteri-menterinya untuk fokus ke ilmu. Nah, ketika mereka butuh untuk bangun soal perbintangan, melihat bintang, menghitung bintang dan seterusnya,
Yang pertama kali mereka pakai juga justru bukan kalender Cina. Padahal mereka kan under Yuan waktu itu sebelumnya. Yang mereka pakai adalah kalender Muslim. Yang kalender Muslim lebih detail daripada kalender Cina. Namanya Hui Hui tadi. The early Joseon period, the Islamic calendar served as basis for calendar reforming owing its superior accuracy over the existing Chinese-based calendar. Jadi dipakai karena lebih detail daripada punyanya orang-orang China waktu itu. Dan akhirnya dibentuklah ini alat penghitung bintang ini. Ini dipajang di, kalau lu ke Korea Selatan, di tengah pusat kota yang sering demo, sering apa di sini nih, di depan Raja Sejong itu ada alat ini. Ini dikenang sekali sebagai alat ilmu pengetahuannya Korea Selatan. Nah itu dia belajar diambil dari ilmu pengetahuan Islam waktu itu. Nah mari kita bahas sosok yang duduk di sini. Raja Joseon namanya Sejong, bukan yang Produce 101. Bukan Sejong yang itu. Sejong ini salah satu raja di Joseon yang sangat terkenal karena memang dia tuh salah satu selain tadi ya penemuan alat ilmu pengetahuan tadi, salah satu yang sampai sekarang nggak mungkin lepas dari Raja Sejong ini adalah Hangul. Jadi dulu pemerintahannya tuh selalu pakai tulisan Cina nih. Lu kebayang nggak bacanya gimana nih? Entah yang mana. Nulis boro-boro baca Pak, tulisnya jadi susah. Sedangkan huruf yang ini yang nemuin si Sejong. Dia menyederhanakan huruf-huruf yang sulit dari huruf Cina, bentuknya huruf Hangul. Sejong pertama kali lahir, ya kan ya? Pertama kali dia dilahir, kemudian diangkat menjadi pangeran. King Sejong the Great received an Islamic welcome by listening to the recitation of the Quran. Dia dibacain Quran. Jadi kan biasanya kalau kerajaan bikin perayaan itu kan diundang lah orang to perform kan. Ada yang gitu-gitu kan. Ada yang nari-nari gitu kan ya. Nah, ada yang dukun-dukun yang biasanya nanti ngasih apa. Nah, biasanya ustadz-ustadz ya, doro-doro tadi, ya kan, itu biasanya ngasih bacaan Al-Quran kepada raja-raja yang lahir dan diangkat sebagai pangeran. Raja Sejong dapat baca Quran. Cuman mungkin dia nggak ngerti, apa itu papa? Ini dari buku Joseon Wangji Silok harusnya. Silakan dibaca, itu buku setebal gini, itu isinya tuh catatan sejarah Joseon doang. Menteri Upacara Pengadilan melaporkan bahwa para pendeta dan umat Islam memasuki taman untuk memuji raja. Gitu kan ya. Ada gitu ya. Ngerti ya? Kadang ada yang gitu-gitulah ya. Ketika selesai mereka memuji raja kayak hormat gitu. Para petugas protokol kerajaan berlutut dan memberitahu raja bahwa mereka telah memberi penghormatan. Petugas pengelola upacara kerajaan memberitahukan kepada raja bahwa resepsi sudah selesai. Kemudian raja turun dari singgasananya dan para pemusik keraton atau kerajaan mulai tampil. September 1418 tahun penubuatan Raja Sejong. Ini pertama kali diangkat jadi raja. Jadi dia pertama naik jadi raja, dari mulai lahir sampai jadi raja. Itu tuh ada umat Islam hadir di situ. Ya karena kita posisinya tinggi. Jadi berhak masuk istana, berhak ngasih hal-hal penting gitu di sana. Tetapi he suppressed Buddhism. Dia mulai nih dari agama paling besar dulu waktu itu Buddha. Dia mulai menekan Buddha dengan melarang Buddhist monk from entering Seoul. Jadi wilayah Seoul itu nggak boleh didatangi oleh pendetawan, biksu Buddha. Dan mengurangi 7 sekolah Buddha menjadi 2, Son and Gyo. Jadi dia udah mulai tuh anti agama, udah mulai kritik-kritik tuh pesantren itu nggak penting. Gitu-gitu teman-teman. Ya, udah mulai fokus ke sekolah-sekolah umum, publik. The Joseon Dynasty is often labeled Hermit Kingdom. Jadi mereka sering kali disebut Joseon Dynasty ini kerajaan yang tertutup. Kenapa? Karena mereka tuh tidak ada kontak dengan dunia luar. Walaupun memang label ini berlebihan, karena sebenarnya Joseon tuh masih ada kontak dengan Cina dan Jepang. Tapi hanya itu aja, karena mereka isolasi dari sisanya. Hanya Jepang dan Cina aja. Mereka isolasi diri dari dunia yang lain. Dan itu termasuk dunia Muslim world. Tidak seperti Goryeo Dynasty, tidak seperti Goryeo, Joseon itu tidak mengizinkan orang-orang Arab, pedagang-pedagang Arab datang ke pelabuhan-pelabuhan mereka. Dan tidak mengizinkan adanya imigran-imigran dari Asia Tengah. Kyrgyzstan itu dah nggak bisa datang. Sejarah kontak Muslim dengan Korea itu mulai hilang 1427 dan tidak pernah muncul lagi sampai akhirnya di abad ke-20. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ada yang nanya kenapa bisa hilang? Karena salah satunya ini. Jadi dekret Sejong tahun 1427 adalah penyebabnya. Dia mengeluarkan dekret di mana dia melarang Hui komunitas Islam Korea untuk punya spesial status dari Yuan, tadi dicabut spesial statusnya. Masjid Yikung yang ada di Kaesong, yang daerah tadi yang di Korea Utara itu ditutup. Jadi semua agama termasuk Islam dilarang, tidak boleh pakai hijab lagi, tidak boleh sholat di tempat-tempat umum, nggak boleh ibadah.
Dan ini di drakor ada. Kalau kalian nonton drakor-drakor, biasanya, tapi bukan Islam. Biasanya tuh ajaran agama kayak Kristen. Terus Buddha, itu mereka diam-diam. Kalau ketahuan takut rajanya marah. Karena rajanya Confucius. Raja-rajanya Joseon tuh biasanya. Jadi sekarang nyambung nih, kenapa sih mereka diam-diam belajar ini? Itu kan ilmu buku dari mana? Kalau ketahuan bahaya, radikal. Jadi halakor diam-diam. Nggak boleh ketahuan. Radikal. Ajaran mana? Jangan ke Arab-Araban kamu ya. Nah gitu. Nggak boleh ya. Itu tahun 1427. Padahal di tahun yang sama, 1400-an, Raja Sultan Mehmet I, kakeknya Muhammad Al-Fatih, itu justru sedang mengirim Wali Songo ke Indonesia. Jadi dakwah lagi kenceng-kencengnya di sini, di sana lagi ditutup. Melalui dua jalur. Jalur utara sehingga mengislamkan Filipina, mengislamkan wilayah-wilayah utara, Sumatera, yang wilayah selatan mengislamkan Jawa. Itulah kenapa kerajaan-kerajaan Islam tuh simbolnya kayak Turki kan. Udah Aceh, Riau, Mataram. Ya karena dulu yang bawa ulamanya dari sini. Wali Songo angkatan 1. Kalau kalian lihat Wali Songo bahasa Jawa itu udah angkatan berapa itu? Itu udah beranak cucu. Jadi Wali Songo itu meninggal satu diganti sampai udah jadi orang lokal semua. Itulah kenapa di masjid-masjid kita ada simbol ini. Nah itu peninggalan dari Turki Utsmani. Karena dulu yang mendakwahkan Islam di negeri kita ya dari sana. Nah itu sebenarnya menggambarkan bahwa Islam tuh dinamis sekali ya. Di negeri tertentu sedang jaya-jayanya lagi didakwahin. Di negeri lain sedang ditutup. Masya Allah. Jadi dinamika pergolakan dunia Islam lah, dakwah Islam gitu. Apa yang terjadi sekarang di Korea Selatan hilang, tersisa jahat-jahatnya aja tentang Islam. Gue kemarin sempat browsing kata Islam pakai tulisan Korea, Islam. Supaya pengen tahu, keluarlah berita-berita di YouTube, memang bahasa Korea nggak ada terjemahannya. Nah, buka kolom komentarnya, pasti isinya orang Korea. Karena nggak mungkin orang bule nonton itu. Nggak ada terjemahannya. Terus, lu copy paste, lu terjemahin. Atau nggak ada tombol tuh, terjemahkan. Lu terjemahkan komen-komennya. Apa sih ketika ada berita tentang Islam, berita langsung dari Korea, TV Korea nih tentang Islam, komennya orang apa? Biasanya komen tuh lebih jujur. Kenapa? Karena kalau ketemu langsung kadang nggak ngomong, kami baik kok. Tapi kadang komen tuh lebih terbuka gitu. Aku benci melihat jenggot dan pakaian panjang. Jika ada Muslim, keunikan culture kita akan hilang. Kualitas hidup pun akan menurun. Korea ini sudah suffering a lot without knowing karena negara Muslim dan seterusnya. Tolong jangan datang ke Korea, wahai para Muslim. Tidak semua Muslim adalah ISIS, tapi semua ISIS adalah Muslim. Bukankah natural? Ini kan Korea. Kalau kamu mau melindungi budayamu, ya balik aja ke negaramu. Ngapain ke Korea? Ngapain maksa-maksa diri harus sholat, makanan halal dan lain-lain di sini? Aku hanya berharap semua Muslim hilang dari Korea. Ayo, mari kita lindungi negara kita dengan menaruh semua minyak babi di seluruh makanan kita. Biar orang Muslim gak usah datang di sini. Why are you looking for? Ngapain sih lu? Lucu banget nyari tempat sholat di Korea. Woi, ini bukan negara lu. People are not stupid. Orang sekarang udah gak bego. Kalau kamu ke Korea, kamu follow Korean culture. Kalau kita ke Arab, ya kita juga gak nyari babi di sana. Kenapa harus kita fokus ke Muslim culture? Orang negara-negara Muslim juga gak pernah mikirin kita. Terima kasih, ini berkah dari Tuhan, aku tidak terlahir sebagai Islam. Islam tidak akan pernah boleh tersebar di Korea. Islam menganggap perempuan sebagai properti. Menakutkan sekali. Islam culture harusnya tidak pernah ada dan menginjakan kaki di Korea. Mereka harusnya diusir dari Korea dan seterusnya. Sedangkan orang Islamnya begini. Artinya, saya tidak mengeneralisir orang-orang Korea seperti tadi. Betul, ini oknum. Oke. Tapi tidak mungkin ada asap tanpa api. Pasti ada yang mereka lihat. Ngerti ya? Nah, makanya ketika ada orang rasis ke Indonesia, gue tuh juga gak marah-marah banget. Karena gue bilang pasti ada sebabnya. Pasti ada kelakuan yang dia lihat sehingga dia menyimpulkan orang Indonesia ini begini. Ingat gak Indosarang kemarin? Pas Indosarang tuh kan orang marah-marah kan? Gue enggak loh. Gue bilang bercermin aja lah. Gak mungkin tahu-tahu orang anggap kita kayak begitu kalau gak ada buktinya. Orang anggap Islam tuh jahat, tadi kan juga karena ada tanda kutip buktinya yang dibikin oleh media sebenarnya. Tapi kan ada gitu loh. Yang ngebom itu kan bawa-bawa nama agama kan. Jadi memang ada. Sehingga sebenarnya gak usah nyalain orang Korea ataupun orang manapun, berkaca aja ke diri sendiri. Jangan-jangan memang kita nunjukin cita-cita yang gak bagus ke Korea Selatan. Atau kita gak peduli untuk nyampein itu. Makanya sebenarnya kalau menurut gua pribadi adalah hoax lah, bullshit lah pada bilang mau ngislamin opa-opa gitu. Karena rumus kita tanda kutip dakwah itu harus punya senjatanya kan.
Senjatanya tuh apa? Ilmu kan? Lu ngaji aja gak pernah, lebih hafal lirik daripada agama. Terus lu besok mau dakwahin mereka tuh apa? Ini misalkan opanya bilang, iya deh kamu cantik banget, aku mau jadi istri kamu, suami kamu. Nikah nih, nikah sama idol nih, yang dia sayang-sayang selama ini panggil suami, jadi suami beneran nih. Terus gimana nih? Lu mau dakwahin Islam kayak gimana? Paling lu kontak ustadz. Ngerti gak? Jadi kita tuh bohong aja sebenarnya mau dakwahin Islam, kita gak niat-niat banget. Kalau orang niat-niat banget, sebelum dia Koreanya, Islamnya dulu dia kencengin. Karena Korea itu jadi wasilah. Kalau sekarang kadang-kadang Islamnya jadi wasilah. Jadi bukan di Korea itu jadi yang utamanya. Gitu. Jadi kayak agak susah sih sekarang mau dakwahin Islam. Karena dakwah itu kan yang paling kelihatan tuh bukti. Karena kalau mau dakwah Islam tuh kan yang lihat buktinya kan. Nah kalau tanya buktinya mana Islam tuh bahagia? Buktinya mana jadi Islam tuh baik? Wong kamu nyari kebaikan di kami. Kamu kan sembuh gara-gara lagu-laguku. Enggak. Kamu kan katanya healing gara-gara aku, kayak gak punya healing sendiri lu. Terus lu ngerasa gue harus masuk agama lu, yang lu di agama lu gak ada, buktinya lu gak nyari di agama lu. Ketika lu ada masalah depresi, lu gak pernah nyari ke agama lu, berarti kan Nabi lu gak punya aturan kayak gitu. Nabi lu, Tuhan lu tuh gak bisa bikin lu tenang, sholat lu gak bikin lu tenang, makanya lu nyari ke gue kan. Terus lu nyuruh gue nyari ke lu, ya gimana, gak masuk logika gitu. Nah maksudnya jadi gue mau bikin kita tuh refleksi diri bahwa jangan-jangan mundurnya Islam di Korea Selatan bukan karena apa-apa, tapi karena ulah Muslimnya sendiri. Yuk kita bermuhasabah diri demi Islam yang lebih baik ke depannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk.